Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu penguji uji kinerja PPG BES 3 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mahdi, mahasiswa PPG BES 3 LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan membuat video pada hari ini, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023. Saya akan membuat video dengan materi masa kejayaan Islam. Mohon arahan dan bimbingan kepada Bapak Ibu penguji demi kelancaran dan perbaikan di masa yang akan datang. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 11 yang Bapak banggakan, alhamdulillah pada hari ini kita masih dapat berkumpul, bermuajahah dalam rangka menimba ilmu pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, Bapak absen terlebih dahulu ya. Gimana kabarnya hari ini? Jaga kesehatan karena sekarang lagi musim ya pasca pandemi, jadi kita harus benar-benar menjaga kesehatan. Baik, kita absen terlebih dahulu. Aldi hadir. Aisyah, sakit ya Aisyah ya? Alif Hadir. Angel, Alma, Fajri, Nabil, Hanifah, izin ya, Raif, Sekar, Alif. Oke, alhamdulillah ya. Ada yang sakit. Habibi satu ketinggalan. Habibi. Baiklah anak-anakku, untuk selanjutnya silakan Ananda Andi untuk memimpin ikat depan. Kita bareng-bareng aja, katanya langsung bareng. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah. I witness that there is no God but Allah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. I witness that Muhammad is messenger of Allah. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Raditu billahi rabba. Saya bersaksi Allah sebagai kepada Tuhan Allah. Dan pertinggilah kecerdasan. Oke, terima kasih Ananda Aldi ya, yang sudah memimpin teman-temannya untuk berikrar pada hari ini. Baiklah, untuk selanjutnya Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini ya, Ananda Alif. Tujuan pembelajaran
pada hari ini, yaitu setelah mengkaji dengan metode diskusi pada hari ini, peserta didik dapat mengakui bahwa nilai-nilai Islam dapat mendorong kemajuan perkembangan Islam pada masa kejayaan dengan tepat. Juga peserta didik dapat bersikap rukun dan kompetitif dalam kebaikan sebagai implementasi nilai-nilai perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan dengan benar. Terus juga peserta didik dapat menyimpulkan gambar peristiwa atau fenomena alam yang terkait dengan perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan dengan tepat. Peserta didik dapat menelaah tayangan atau penjelasan tentang perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan dengan benar. Terus peserta didik dapat menyajikan paparan tentang contoh-contoh kemajuan perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan dengan benar. Oke, tujuan pembelajaran ini pada hari ini akan kita bahas, ya. Untuk selanjutnya, hari ini yang akan kita bahas tentang kemajuan Islam, ya, perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan Islam. Ya, yang perlu kita ketahui bahwasanya dulu setelah Nabi Muhammad wafat itu ada namanya Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ini adalah para sahabat Nabi, yaitu ada 4 orang yang ditunjuk, ya, pada waktu itu ada Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Setelah masa Khulafaur Rasyidin selesai, itu ada kerajaan-kerajaan Islam atau dinasti. Yang pertama itu ada dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah berdiri itu berasal pada waktu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi pemimpin, menjadi khalifah pada waktu itu, ada beberapa golongan yang keberatan dengan beberapa alasan. Salah satu alasannya karena pada waktu itu usia Ali bin Abi Thalib masih sangat muda. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib tidak mengusut tentang kematian Utsman bin Affan. Pada waktu itu terjadi bergejolak, dan juga Ali bin Abi Thalib punya kebijakan memecat, ya, khalifah atau pemimpin-pemimpin, gubernur-gubernur yang dianggap korupsi. Salah satunya yang kena reshuffle itu adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Sehingga ada pemberontakan dalam internal Islam. Pada waktu itu terjadilah perang sifil. Pertama kali terjadinya perang saudara antar Islam, antar seagama, dan waktu itu dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib. Akhirnya Muawiyah bin Abu Sufyan mengatakan kepada Ali, "Wahai Ali, alangkah baiknya biarkan masyarakat yang memberikan suaranya siapakah yang pantas untuk menjadi pemimpin Islam." Akhirnya diserahkan oleh masyarakat. Pada waktu itu ada indikasi kecurangan dari pihak Muawiyah karena ada namanya tahkim. Tahkim itu perjanjian damai antara Muawiyah dengan Ali. Ali bin Abi Thalib diganti atau mengutus bernama Musa al-Asy'ari. Ketika Muawiyah itu dari Amr bin As. 2 orang ini awalnya Musa al-Asy'ari mengatakan, "Saya mewakili Ali bin Abi Thalib bahwasanya Ali mundur dari kekuasaan dan akan dipilih oleh masyarakat langsung." Yang kedua itu dari Muawiyah. Ketika Muawiyah itu yang diutus Amr bin As. Amr bin As mengatakan Ali bin Abi Thalib telah mundur dari pemerintahan dan diganti oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Pada waktu itu terjadilah perdebatan, terjadilah gejolak sosial dalam tubuh Islam. Akhirnya terjadi pemberontakan. Alhasil Islam berada di tangan Muawiyah bin Abu Sufyan dan mendirikan yang bernama dinasti Umayyah. Itu
Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Sufyan dan melahirkan tokoh-tokoh Islam yang sangat luar biasa. Salah satunya pemimpinnya ada namanya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz berhasil mengumpulkan hadis-hadis sahih yang berkembang pada waktu itu. Setelah Muawiyah diruntuhkan oleh saudaranya sendiri dari dinasti Abbasiyah yang didirikan oleh Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi Muhammad. Akhirnya dinasti Abbasiyah mengatakan bahwasanya kita ada Ahlul Bait, keturunannya Nabi Muhammad. Pada waktu itulah akhirnya dinasti Abbasiyah melahirkan para tokoh-tokoh yang banyak sekali. Salah satunya yang terkenal dengan Ibnu Sina. Ibnu Sina itu ahli dalam bidang kedokteran. Mungkin pada saat ini tidak akan ada namanya obat-obatan dan sebagainya kalau tidak lahirlah Ibnu Sina ini. Yang di dalam bahasa asing itu terkenalnya Avicenna. Orang Barat punya Avicenna. Ada juga jabar matematika, fisika, ilmu falak yang menerangkan tentang perbintangan. Itu sebenarnya semuanya dari orang Arab itu, ya. Dan dinasti. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat diskusi ya. Kita bikin 2 kelompok. Nanti ada kelompok Muawiyah dengan kelompok Abbasiyah. Ya, setelah nanti kita bagi kelompok, setelah dibagi kelompok, Bapak akan menayangkan video tentang dinasti Abbasiyah. Apa yang kalian tangkap dari pemaparan video ini? Paham tuh? Nah, biar cepat untuk membagi kelompok, Ananda, Andi sama Nabil geser aja ke sini. Ya, masuk ke sini. Digeser sini satu biar cepat. Bahkan dari sini bisa melihat ya. Dari sini digeser aja dulu biar nonton bareng-bareng.
Baiklah, anak-anak tadi udah ini ya, udah menonton video tadi. Silahkan kalian, jadi di situ di kertas sudah ada pertanyaan. Yang pertama, jelaskan bidang apa saja kemajuan, ya bidang apa saja kemajuan pada masa dinasti Abbasiyah. Boleh kalian bantu? Jadi di situ sudah ada di kertas saya, sudah ada pertanyaan-pertanyaan. Silahkan kalian kerjakan. Ya, yang pertama di situ kan ada tuh tulisan jelaskan bidang apa saja ya yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah. Tuh coba jelaskan apa saja. Terus yang kedua itu hubungannya saat ini yang merasa alhamdulillah dulu karena ada ilmu kedokteran pada zamannya dinasti Abbasiyah sekarang sehingga kita ketika sakit langsung diobati seperti itu contohnya ya. Silakan bisa boleh dibantu dengan HP kalian masing-masing. Silakan cari informasi di Google ya. Silakan. Yuk dikerjakan, ada yang nulis, ada yang kasih tahu informasinya. Ya, silakan ya. Silakan. Ada yang nulis? Ali. Tuh jelaskan yang pertama itu jelaskan bidang apa saja. Ya, bidang apa saja yang ada ya, yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah. Itu yang pertama, bidang apa saja? Bidang kedokteran, bidang ilmu hadis, bidang apa banyak tuh. Terus manfaatnya nih, yang kedua itu manfaatnya buat kita sekarang itu apa gitu. Misalnya contohnya gini deh, Bapak contohin. Misalnya penemuan komputer. Penemu komputer itu siapa? Ada yang tahu? Iya, Pak Mahdi. Jadi misalnya contoh Pak Mahdi nih, ya kan? Terus manfaatnya apa komputer? Alhamdulillah sejak ada komputer kita nggak capek-capek tulis tangan, kita ngetik kan gitu. Itu contohnya. Oke, silakan. Ditulis ya. Nanti presentasinya satu orang untuk ke depan ya hasil diskusinya. Boleh dibantu dengan gadget kalian untuk mencari informasi-informasi selain kita lihat dari video. Ulangi lagi ya pertanyaan itu. Jadi adanya di bidang apa? Bidang politiknya apa? Bidang budaya apa? Atau membangun bidang hikmah ya? Membangun bidang hikmah, pustakaan. Dan manfaatnya kedua, pertanyaannya manfaatnya buat kita apa sekarang ini?
contoh di bidang politik itu sistemnya kerajaan. Dengan sistem kerajaan biasanya itu kita lebih tentram, ya. Lebih tentram. Contohnya kayak Jogja. Jogja kan punya sultan, ya. Biasanya lebih patuh. Sudah? Gimana kelompok Abbasiyah? Oke, anak-anak udah ya? Udah? Udah. Bapak kasih waktu sampai hari kiamat ngumpulin. 5 menit lagi. Silakan mau 2 orang atau 1 orang nggak apa-apa. Silakan. Kalau dia ngomongin dia apa-apa. Ya silakan. Ya silakan anak-anak. Dari kelompok Abbasiyah, silakan. Ya. Anda Ali sama siapa? Ditemenin. Fajri. Ya, silakan. Ya, dari dinasti dari kelompok Umayyah silakan didengarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok Abbasiyah. Suaranya di Jelaskan bidang apa saja yang berkembang di dinasti Abbasiyah. ya. Yang pertama adalah ilmu hadis. Jadi kita ilmu hadis itu berkembang di zaman Abbasiyah sehingga gampangnya kita bisa belajar ilmu hadis dengan lebih mudah. Menerjemahkan bahasa Yunani ke bahasa Arab, ilmu tafsir, ilmu fikih, filsafat Islam, dan ilmu tasawuf. Ya, itu ya, dari segi ilmuwan ya. Iya, Pendidikan. Beda
sejarah dan geografi. Yang ketiga, ilmu pengetahuan bidang bahasa. Yang keempat, bidang ilmu filsafat. Yang keempat, ilmu sains atau kedokteran. Dan yang kelima, ilmu pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Bapak. Kemudian luar biasa sampai Bapak tidak tertalar oleh Bapak ya. Oke, dilihat terlebih dahulu sama Bapak ya hasilnya. Ini sebentar. Baiklah anak-anak, ya tadi diskusi kita luar biasa, yang antusiasnya ketika kalian mengamati video, ya, cuman lebih antusias final Piala Dunia. Prancis ini. Oke, baiklah pada hari ini refleksi pada hari ini pembelajaran tentang peradaban Islam. Itu sudah luar biasa, walaupun ada beberapa siswa yang kurang memperhatikan mungkin karena ngantuk ya gitu. Baiklah, Bapak akan memaparkan sedikit tentang sejarah kejayaan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Jadi pada dinasti Abbasiyah berjaya itu ada setidaknya ada tiga khalifah. Yang pertama ada Khalifah Ja'far. Khalifah Ja'far ini itu sungguh luar biasa, lahir banyak ulama-ulama pada waktu itu, ada mazhab Imam Maliki, Imam Syafi'i, Hambali, itu ketika zamannya dinasti Abbasiyah, itu berkembang dalam Islam. Ada juga namanya Khalifah Harun ar-Rasyid. Di sini ada yang terkenal pengarang kitabnya 1001 Malam, bernama Abu Nawas. Kalian tahu Abu Nawas? Ada yang tahu satu aja cerita tentang Abu Nawas? Kalian tahu? Itu Abu Nawas luar biasa, itu ahli sufi. Dia menciptakan sholawat namanya Irof. Kapilahilas. Pernah dengar? Tulil firdausi ala. Kata Abu Nawas apa? Ya Allah, saya ini tidak pantas untuk masuk surgamu, tapi saya tidak mau masuk neraka. Itu jadi bikin bingung gitu. Tidak pantas masuk surga dan tidak mau masuk neraka. Intinya pengen apa? Pengen masuk surga. Itu Abu Nawas. Ada suatu hari Abu Nawas pernah diusir oleh raja karena kritikan-kritikannya. Dan raja, Abu Nawas, pecat kaki dari sini. Oke raja, fine. Abu Nawas pergi dari wilayah Basra gitu. Datang lagi naik keledai. Abu Nawas, kenapa kamu datang lagi? Saya suruh angkat kaki. Kan kata raja suruh angkat kaki. Saya angkat kaki ini nggak nginjek. Saya pakai keledai di sini sampai geleng-geleng gitu aja. Itulah salah satu cerita dari Abu Nawas. Ya, di sini juga ada perkembangan pada masanya dinasti Abbasiyah, karena di Khalifah Ma'mun membuat Baitul Hikmah. Baitul Hikmah itu perpustakaan. Pada dasarnya orang-orang Barat itu mentranslate dari penemuan-penemuan Arab. Penemuan-penemuan orang Arab, orang Islam ditranslate di bahasa Barat. Seolah-olah yang menemukan itu ya Albert Einstein, Darwin dan lain sebagainya, Thomas Edison. Terus siapa lagi? Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Ya itu pemain bola. Ya. Jadi orang-orang itu sebenarnya dapat menyadur dari asal muasalnya dari Islam. Gitu ya. Terus untuk selanjutnya di sini ada penemuan-penemuan orang-orang Islam. Yang pertama ada Ibnu Rushd. Ibnu Rushd itu nama aslinya Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rushd. Lahir di Cordova, Spanyol pada tahun 520 Hijriah dan wafat di Maroko. Ya, Ashraf Fatimi itu. Pada tahun
595. Beliau menguasai ilmu fikih. Itu. Jadi ilmu fikih ini ilmu yang mempelajari ya tentang muamalah, tata cara beribadah, ya. Tata cara sholat itu fikih itu, tata caranya berwudu dan lain sebagainya itu fikih. Ada juga Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali ini terkenal ya, sungguh luar biasa, cerdas, orang yang tercerdas mungkin bagi bapak di dunia itu ya. Yang pernah lahir itu Imam Al-Ghazali, terkenal dengan kitabnya Kitab Ihya Ulumuddin ya, tentang kehidupan. Ada juga Al-Kindi, ada Al-Farabi, ada Ibnu Sina. Ini penemu-penemu Islam yang sungguh luar biasa. Jadi dampak kepada kitanya, kita harus bangga sebagai umat Islam. Kita harus bangkit. Kita sebagai anak muda harus bisa. Mereka aja yang banyak keterbatasan, Ibnu Sina dan sebagainya, itu banyak keterbatasan. Kita mau lihat apa? Tinggal lihat Google. Kalau dulu itu nggak ada kayak gitu, tapi luar biasa cerdasnya. Nah, itu. Jadi, oke, kesimpulannya pada hari ini, mari kita sebagai umat Muslim, orang Islam, generasi muda, karena berkembangnya, majunya suatu negara itu tergantung dengan pemudanya. Mari kita bersama-sama ya mengejar mimpi kita, apa yang kita inginkan kejar. Ya, kita udah kelas 11, ya, kita kelas 12, terus kita lulus, kita mengejar cita-cita di perguruan tinggi. Mungkin yang mau jadi dokter Nadif ya, udah kuliah lagi dokteran, ada yang mau jadi pengusaha, mungkin kuliahnya di manajemen, ya, manajemen pemasaran dan lain sebagainya gitu ya. Bapak pengen jadi pengusaha, makanya bapak kuliah lagi S2-nya bagian manajemen. Mungkin itu aja dari bapak. Ada yang ditanyakan? Ya, sudah paham ya. Alhamdulillah sudah paham semuanya, ilmunya sudah meresap ke dalam otak kalian. Terima kasih. Ya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari bapak, mohon maafkan karena bapak juga manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.